Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arodul Bilad. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang persepsi diri, yaitu dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita lihat video yang satu ini. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah koresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Baik, saya akan menjelaskan tentang persepsi diri dan kita kaitkan dengan video yang barusan itu. Nah, yang pertama, persepsi menurut pengertian dari psikologi, yaitu proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahami adalah kesadaran atau kognisi. Artinya seperti apa? Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Nah, penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indera. Nah, namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada dasarnya, pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf, dan proses itu selanjutnya disebut sebagai proses persepsi. Nah, kita lanjut.
persepsi diri, yaitu upaya Anda mengamati diri Anda sendiri. Contoh gini, kita ambil dari video yang barusan itu ya. Nah, di situ sang wanita pun tahu, mengamati sang pria pujaan hatinya itu. Di situ persepsi diri seorang wanita itu mengamati dirinya sendiri, yaitu dia langsung berubah menjadi soleh, langsung taat, menutup auratnya, tertutup. Demi apa? Demi mendapatkan pujaan hati yang diincarnya. Nah, baik itu sifat, motivasi, perasaan, atau emosi, atau lain-lainnya. Kita sadar, perasaan yang kita alami, kita tahu niat kita dalam melakukan sesuatu. Contoh gini, ketika seorang pria tadi di dalam video itu, ia tahu niat dia apa dalam membeli bunga, niat dia apa dalam membeli cincin. Ia tahu itu semua. Nah, di situ sang pria itu memiliki niat untuk melamar. Atau dalam bahasa Islamnya ta'aruf. Di situ tahu sang pria itu. Nah, kita paham sikap kita terhadap sesuatu. Kita tahu alasan mengapa kita berbuat sesuatu. Mungkin dari video itu dijelaskan. Sang pria itu paham ketika sifat dia seperti apa untuk menghadapi sang wanita itu. Dalam sabarnya, dalam diamnya. Yes, ia paham. Nah, terus ia pun paham sifat-sifat dia. Apa yang harus ia lakukan, bagaimana cara menahan diri. Karena mungkin di dalam video itu sang wanita dan sang pria itu sama-sama paham agama, sehingga ia membuat dirinya sendiri untuk menutupi supaya tidak terjadi, ya mungkin dalam bahasa sekarang, pacaran. Nah, dan kita pun tahu kemampuan kita, yaitu ketika sang pria tadi dalam video itu, ketika ia paham dengan kemampuan dirinya, ia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, pendek kata gini, dalam kesimpulannya ya, kita tahu diri kita sendiri. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita perbuat, itu baik dari sisi emosi, dari sisi sifat, dari sisi perasaan, motivasi, kita tahu semua. Nah, mungkin kalau kita petik dari kejadian video yang barusan itu ya, nah di situ dijelaskan bahwasanya persepsi diri seseorang itu berbeda-beda. Ya mungkin hampir sama seperti perspektif. Jadi seseorang itu tidak bisa disamakan. Ya mungkin tujuan yang lebih mendasar dari persepsi diri adalah dalam rangka menilai diri kita sendiri. Baik nggak diri kita ini untuk orang lain, baik nggak diri kita ini untuk lingkungan, baik atau enggak diri kita ini untuk bangsa dan agama. Nah, kita tidak tahu di situ. Ya mungkin yang lebih tahu hanyalah diri kita sendiri. Bahkan ketika orang lain menilai diri kita, itu belum tentu 100% benar. Karena orang lain tidak mampu merasakan apa yang kita rasakan. Nah, evaluasi diri akan sulit tanpa ada pembanding. Dalam hal ini, orang lain. Oleh karena itu, cara yang paling sering digunakan dalam evaluasi diri adalah dengan jalan melakukan perbandingan sosial. Nah, mungkin seperti ini. Tentu tidak semua orang bisa dijadikan pembanding dalam pembandingan sosial atau pelari daerah. Misalnya gini, saya berusaha mencari pembanding yang setara dengan diri saya dalam usaha memacu prestasi. Nah, tidak membandingkan diri saya dengan pelari yang meraih medali lebih hebat atau prestasi yang mencapai tingkat olimpiade, mencari pembanding yang seimbang dengan kemampuannya atau yang memiliki karakteristik tidak jauh berbeda adalah hal yang paling wajar. Ya, mungkin contohnya gini,
ketika saya membandingkan dengan teman saya itu yang mungkin setidaknya satu tingkatan, satu pemahaman, satu, ya mungkin kalau bagi kita itu ya mungkin seperti inilah, satu pemikiran lah, ya mungkin bisa jadi satu pemikiran, bisa jadi beda lain juga, tapi persepsi diri dalam keadaan seperti itu tuh sering tidak jauh berbeda adalah hal yang paling wajar. Orang yang keyakinan dirinya rendah akan berusaha membandingkan dengan orang yang kemampuannya di bawahnya. Jadi gini, ketika saya merasa diri saya itu tidak bisa, nah itu otomatis saya membandingkan dengan orang lain yang lebih tidak bisa dari saya. Itulah persepsi diri. Kalau saya bisa, saya hebat itu ya, saya mampu. Ketika saya menjuarai olimpiade, saya akan membandingkan dengan orang yang mengikuti olimpiade di bawah saya juga. Mungkin bisa jadi saya membandingkan dengan orang yang setara. Nah, disitulah penonjolan keunikan. Salah satu kesulitan dalam menilai diri adalah kecenderungan untuk menggunakan hal-hal yang justru kurang lebih biasanya pada dirinya, atau hal-hal yang menonjol saja. Mungkin dalam tanda kutip ya, atau dalam tanda kurung itu hal negatif ataupun positif. Gejala seperti ini biasanya disebut dengan Distinevus postulates. Apabila hal ini terjadi, maka objektivitas penilaian menjadi berkurang. Nah, ya mungkin begitulah yang dapat saya sampaikan. Ya mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Dari persepsi diri adalah suatu tindakan mengenali atau mengamati berbagai hal yang meliputi sifat, motivasi, perasaan, dan emosi atau lainnya untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang lingkungannya. Nah, tujuannya yang lebih mendasar dari persepsi diri adalah dalam rangka menilai diri sendiri. Untuk menilai diri sendiri. Kita tidak perlu menilai orang lain. Ketika dalam proses persepsi diri itu, nilailah diri kita sendiri. Kalau kita baik untuk orang lain, kalau kita bisa untuk orang lain, itu baru kita hebat. Nah, terus orang yang mampu mempersepsikan diri dengan baik berarti mempunyai kesadaran diri yang sangat baik. Ya mungkin begitulah kesimpulannya. Sekiranya salah, saya mohon maaf, karena kesalahan itu adalah miliknya manusia dan kebenaran itu hanyalah semata-mata miliknya Allah. Manusia tidak ada yang pernah benar. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu selalu diluputi dengan kesalahan, kebodohan. Dan yang kebenaran yang sesungguhnya, yang hakiki itu hanyalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Saya akhiri, nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi dinil Islam is the best just for Allah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.